Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi pengamanan database dengan menggunakan Grand, Refocus, Backup, dan Restore. Di mana pada Grand itu merupakan cara untuk melakukan pemberian hak akses kepada user. Kemudian Refocus itu merupakan cara untuk melakukan melepas hak akses yang dimiliki oleh user. Kemudian backup itu yaitu membuat duplikat dari database, dan restore yaitu merupakan pengembalian dari database. Baik, pada kesempatan pada yang pertama yang saya lakukan yaitu melakukan grant atau memberikan hak akses kepada user, dimana untuk sintaks dari grant itu sendiri yaitu grant, kemudian privilege list on nama database dan nama tabelnya itu nama usernya. Dimana pada kasus kali ini kita coba lihat dulu databasenya, yaitu di sini terlihat ada beberapa database pada user root yang ada, dimana pada kasus kali ini saya yaitu menggunakan database dari database perpustakaan, dimana di tabel perpustakaan ini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel buku, kategori, member, dan pegawai. Dimana untuk kasus kali ini yaitu saya akan membuat sebuah member, yaitu membuat user yaitu member purpose, dimana hak akses yang dimiliki yaitu hanya bisa select dan insert, dimana select itu untuk menampilkan data dan insert itu menambahkan data pada database DB perpustakaan di tabel membernya saja. Dimana untuk melakukannya itu ya pertama-tama kita harus membuat usernya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan sintaks Baik, saya akan jelaskan untuk membuat user baru pada MySQL, yaitu bisa menggunakan sintaks create user dengan nama user dan host yang akan digunakan yaitu localhost. Identified by itu artinya memasukkan password yang akan digunakan pada user tersebut, dimana passwordnya itu perpustakaan. Dimana untuk melakukan grant user itu menggunakan sintaks seperti yang data di bawah di sini, yaitu grant select insert on db perpustakaan .db member to member purpose at localhost, dimana penjelasnya yaitu grant yaitu memberikan hak akses berupa select dan insert pada database perpustakaan pada tabel member ke user yang ada, yaitu member purpose dengan hostnya itu localhost. Baik, kita masukkan saja langsung. Oke, untuk melihat privilege yang ada pada user purpose bisa menjalankan perintah show grant for baik, di sini terlihat untuk member grants yang didapatkan dari member purpose yaitu select dan insert pada database perpustakaan, yaitu pada tabel member.
Jadi sekarang kita coba untuk melihat pada user member purpose, apakah dia sudah hak aksesnya sudah bekerja atau tidak. Di sini terlihat data yang dimiliki oleh database yang dimiliki dari member purpose, yaitu hanya database perpustakaan, di mana jika kita lihat isi dari database itu yaitu di sini yang terlihat hanya ada satu tabel saja, di mana untuk hak aksesnya berhasil bekerja, di mana dia hanya bisa menampilkan data dari tabel member. Kemudian kita coba lihat datanya pada tabel member dengan perintah sini. Untuk terlihat di tabel member user member purpose dapat melihat data dari data yang ada pada member yang ada pada database perpustakaan, di mana kita coba untuk melakukan penambahan data terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjalankan perintah. Terlihat di sini user dari member purpose dapat menambahkan data pada database pada tabel member, di mana ketika dilihat di sini datanya berhasil ditambahkan. Sekarang kita mencoba melakukan delete satu data, di mana ketika pada hak grant yang diberikan pada tabel user member purpose hanya select dan insert, di mana kalau dia melakukan delete data maka tidak akan dapat melakukan delete. Di mana coba yaitu di sini terlihat delete command denied user member purpose at localhost, di mana untuk hak akses pemberian grant pada member purpose berhasil dilakukan. Kemudian yang kedua kita coba yaitu melakukan mencabut wewenang yang dimiliki oleh user, di mana adapun sintaks dari revoke itu seperti revoke, kemudian privilege on nama database dan nama tabelnya dari from nama usernya. Di sini sudah ada contoh sintaksnya, yaitu seperti ini, di mana saya jelaskan sedikit. Untuk sintaksnya ini revoke select insert on db perpustakaan.tb member from member purpose at localhost ini berarti menghapus
privilege seperti select dan insert dari database perpustakaan di tabel member dari user member purpose at localhost. Untuk melakukan refresh ini harus dilakukan pada user root itu sendiri. Maka dari itu kita harus keluar dari user member ini. Kemudian jalankan perintahnya, sintaksnya itu. Kemudian kita lihat lagi grand user yang dimiliki oleh member purpose dengan cara di sini terlihat untuk member purpose itu tidak memiliki privilege apapun pada database yang lain. Dia hanya punya akses pada database yang ada pada user itu sendiri. Kemudian kita coba melihat database yang ada pada user member purpose itu dengan login pada user member purpose itu. Terlihat di sini database yang tadi kita coba, yaitu database perpustakaan, tidak dapat diakses oleh user member purpose karena sudah tidak diizinkan lagi oleh user root. Maka refresh ini berhasil dijalankan. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan yaitu melakukan backup dan restore. Backup dan restore ini sangat diperlukan sewaktu-waktu pada suatu database, di mana jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada database itu dapat dipulihkan kembali dengan cara melakukan backup dan restore itu. Untuk melakukan backup dan restore ini bisa melakukannya langsung dengan cara pertama yaitu melakukannya langsung pada SQL Log, dan cara kedua yaitu dengan menggunakan sintaks pada MySQL DAM. Untuk cara yang pertama bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi MySQL Log, di mana pada database perpustakaan ini kita bisa melakukan backup atau ekspor, kemudian melakukan backup database SQL DAM. Kemudian kita pilih di mana akan disimpan. Di mana di sini untuk database-nya itu saya SQL yang saya buat itu saya buat namanya yaitu purpose. Kemudian untuk melakukan backup-nya tinggal klik ekspor. Kemudian nanti untuk melakukan restore database, kita bisa melakukannya dengan cara membuat sebuah database baru. Di mana nanti database yang sudah kita yang sudah di backup tadi kita buka. Dimana database ini kita bisa langsung drag saja di MySQL, kemudian di sini create database ini di perpustakaan kita ganti dengan nama database yang tadi sudah kita lakukan kita pulihkan.
dimana karena database perpustakaan itu sudah ada, kita ganti pada database new purpose. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita refresh. Lihat di sini database new purpose sudah dapat melakukan restore pada data yang ada di DB perpustakaan tadi, dimana datanya itu sama dengan data yang ada pada database perpustakaan. Nah, kita lihat di tabel data, di tabel buku, dan yang ada di tabel new purpose dan tabel perpustakaan itu sama. Untuk cara kedua, kita juga bisa menggunakan untuk yang kedua, kita juga bisa menggunakannya dengan menggunakan MySQL DAM. Adapun sintaks yang diperlukan yaitu dengan cara MySQL DAM u root, kemudian nama database yang ada pada MySQL dan nama database barunya itu, dimana di sini sudah ada contohnya yaitu MySQL DAM u root, dimana database yang akan digunakan itu DB perpustakaan, dan nama database barunya yaitu newpurpose.sql. Kita copy, kita jalankan di sini. Untuk datanya ini, database ini akan tersimpan pada XMPP MySQL bin. Nah, dia akan tersimpan di sini, yaitu new purpose ini. Kemudian untuk melakukan restore itu bisa dengan menggunakan sintaks yaitu MySQL u root, nama database dan lokasi filenya, dimana kita sintaksnya sudah ada, yaitu contohnya seperti yang ini, dimana lokasi filenya itu yang seperti tadi, yaitu DC, XMPP, MySQL, bin, dan nama filenya itu. Copy saja, langsung jalankan. Untuk di sini error terjadi karena database purpose belum ada. Untuk melakukan restore ini harus ada database-nya terlebih dahulu. Maka dari itu kita harus membuat database-nya itu sendiri terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, sintaksnya ini berhasil dijalankan. Kemudian kita coba cek untuk database new purpose-nya itu. Lihat database new purpose sudah ada pada MySQL. Kemudian kita coba database-nya terlebih dahulu. Lihat data pada new purpose terdapat 4 tabel, yaitu tabel buku, kategori, member, dan pegawai. Dan kita coba lihat database pada DB perpustakaan. Di sini juga sama, terdapat
4 tabel yang ada, yang berarti backup dan restore pada MySQL untuk keamanan database berhasil dijalankan. Sekian demonstrasi dari contoh melakukan pengamanan database sederhana pada MySQL yang sudah kelompok kami jalankan. Sekian dan terima kasih.